Apakah tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia? Shalom, inilah Channel of Blessing. Saudara-saudari, dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-14 dikatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dalam ayat 14 dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Saudara-saudari, dalam Matius pasal 24 ini kita melihat bahwa ada satu percakapan antara Tuhan dengan murid-muridnya yang membicarakan mengenai tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Saudara-saudari, silakan membaca pasal ini di dalam waktu pembacaan Alkitab pribadi Anda. Saudara-saudari, setelah Tuhan datang ke Bukit Zaitun dan duduk di sana, murid-murid datang kepadanya secara pribadi, mendaki gunung yang tinggi, masuk ke hadiratnya dan bertanya kepadanya. Pertanyaan murid-murid ini menyangkut tiga hal. Hal yang pertama adalah perkara kapan hal ini akan terjadi. Ini mengacu kepada hal-hal yang ditulis dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-32 sampai 39 yang meliputi bagaimana orang Yahudi yang dipenuhi kejahatan nenek moyang mereka, hukuman Allah menimpa mereka, penganiayaan terhadap utusan Tuhan dan penghancuran bait Allah. Hal yang kedua ialah kapan tanda kedatangan Kristus, dan hal yang ketiga ialah tanda kesudahan dunia, yaitu zaman ini. Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata tentang bait Allah bahwa tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Penghancuran bait Allah ini digenapi pada tahun 70 Masehi, yaitu pada saat Titus dan tentara Romawi menghancurkan Yerusalem. Kata kedatangan dalam bahasa Yunani adalah parousia, yang berarti penyataan atau kehadiran. Kedatangan Kristus akan menjadi penyertaannya dengan umatnya. Penyertaan ini atau parousia ini adalah suatu periode waktu yang akan dimulai dari terangkatnya anak laki-laki dan pengangkatan buah sulung dan berakhir pada saat penyataan diri atau penyataan Kristus di bumi bersama-sama dengan orang-orang kudus. Saudara-saudari, selama masa kedatangannya ini akan ada kesusahan besar yang dimulai dengan malapetaka adikodrati, turunnya Kristus ke angkasa, pengangkatan sebagian besar kaum beriman ke angkasa, tahta penghakiman Kristus dan pernikahan anak domba. Sejak kenaikan Kristus sampai masa kesusahan besar inilah beberapa aspek dari nubuat dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-4 sampai 14 ini sudah digenapkan, dan sebagian lagi masih dalam proses penggenapan. Dalam ayat 4 dan 5 Tuhan mengatakan bahwa banyak penyesat yang akan datang dalam nama Kristus yang menyesat ke banyak orang. Ayat 6 sampai 7 Tuhan berkata akan terjadi perang, kelaparan dan gempa bumi. Kemudian ayat 8 Tuhan Yesus berkata dalam terjemahan langsungnya, dalam bahasa aslinya dikatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kata penderitaan di sini berarti penderitaan sakit bersalin pada waktu melahirkan anak. Dalam rencana perjanjian baru Allah memiliki kedambaan. Allah memiliki satu tujuan untuk melahirkan dan mendapatkan banyak anak-anak Allah, banyak putra-putra Allah untuk menjadi ekspresi Allah. Nah, karena itu sakit bersalin ini mengacu pada semua kesusahan yang akan diderita oleh kaum beriman dalam zaman perjanjian baru karena diri Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, di manakah kita hari ini? Apakah semua hal ini dapat diterapkan pada kondisi sekarang di tengah pandemi COVID-19? Apa yang Allah kerjakan di antara kita? Bila kita membaca ayat 9-11, penderitaan dan penganiayaan dipakai oleh Allah untuk menghasilkan banyak putra bagi dirinya. Kesulitan yang sedang kita hadapi di tengah pandemi ini adalah untuk menggarapkan kadar Allah lebih banyak. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudari, Allah menggunakan kondisi pandemi ini agar Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudari, Injil kasih karunia menekankan pengampunan dosa, penebusan Allah dan hidup kekal. Dengan Injil kerajaan menekankan pemerintahan surgawi Allah, wewenang Tuhan atas diri kita. Injil kerajaan yang juga meliputi Injil kasih karunia ini tidak hanya membawa orang ke dalam keselamatan Allah, tetapi juga membawa mereka ke dalam kerajaan surga. Selain kabar sukacita,
kita. Injil juga adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sehingga saudara-saudari, dengan kita ada dalam kerajaan surga, sehingga Allah ada jalan untuk berkuasa memerintah atas diri kita. Kekuatan ini yang adalah Injil, kekuatan Allah, adalah Kristus yang bangkit itu sendiri. Roh pemberi hayat itu yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Akhirnya melalui penderitaan dan penganiayaan, kita akan mengalami Allah yang berdaulat dalam segala sesuatu. Pandemi yang dialami seluruh penduduk di muka bumi ini harus memberi satu kemajuan rohani bagi kita. Selain di masa yang sulit ini adalah kesempatan bagi kita untuk terus memberitakan Injil, kita juga perlu memikul beban untuk membawa Injil kerajaan ke seluruh bumi yang berpenghuni. Sebab itu, tanda yang terpenting dan tanda yang terkuat dari kesudahan zaman ini sebelum kesusahan besar adalah pemberitaan Injil kerajaan surga. Karena dengan tersebarnya Injil kerajaan ini, barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudari, hari ini dengan adanya internet, sosial media, bukan untuk menyebar hoax, tetapi saudara-saudari adalah untuk menyebar Injil kerajaan. Karena dengan tersebarnya Injil kerajaan ini, barulah tiba kesudahannya. Saudara-saudari, inilah kehendak Allah. Inilah kedambaan hati Allah, supaya seluruh dunia menerima Injil kerajaan, sehingga Tuhan dapat datang, Tuhan dapat mengakhiri kondisi dunia hari ini. Karena itu saudara-saudari, marilah bekerja sama dengan Allah, sehingga dengan demikian seluruh bumi dipenuhi kemuliaan Allah, sehingga Allah ada jalan untuk bisa diekspresikan di bumi hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Terima kasih Tuhan atas Injil kerajaan yang boleh ku terima hari ini. Dapatkan aku Tuhan bahwa aku setia untuk menyebarkan Injil kerajaan ini ke seluruh dunia melalui sosial media, melalui internet. Tuhan, aku persembahkan diriku untuk bisa kerjasama dengan dirimu menyebarkan Injil kerajaan ini, sehingga seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan. Tuhan, sungguh dapatkan aku Tuhan, dapatkan dalam masa pandemi ini bahwa kerohanianku bisa semakin maju di hadapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessings, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, supaya semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui tanda kedatangan Tuhan dan tanda kesudahan dunia. Saudara-saudari, apabila setelah nonton video ini Anda ada satu perasaan untuk menerima Tuhan dan mengenal lebih dalam mengenai Injil kerajaan, saudara-saudari silahkan menghubungi saya melalui email di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.